Pertama sekali pertanyaannya, Pak Ustaz, ada 3 amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang panjang. Terlalu panjang riwayat tersebut yang mengandung pertanyaan Rasul kepada Abu Bakar, apa yang engkau paling sukai di dunia ini? Hal-hal dunia yang kamu paling sukai. Abu Bakar jawab ada 3. Ditanya lagi kepada Umar. Umar jawab juga 3, tapi benda yang lain. Begitu juga Osman. Begitu juga Ali. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi. Lalu yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana pula dengan Tuhan terhadap dunia ini? Apa yang di dunia ini yang Tuhan sangat sukai? Nabi jawab, yang pertama sekali, al-mar'atu salihah. Wanita-wanita yang salihah. Itu yang Nabi paling suka. Sesuai dengan sabda Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita yang salihah. Hadis sahih. Itu yang paling disukai oleh Rasul. Mudah-mudahan ibu-ibu hadirat sekalian semuanya menjadi al-mar'atus salihah. An-nisa'us salihat, wanita-wanita yang salihah. Demikian juga kaum bapa, mudah-mudahan menjadi rajulun salih, laki-laki yang saleh. Yang kedua, kata Nabi, ya aku juga sangat suka dunia ini adalah wangi-wangian. Memang Nabi sangat suka dengan wangi-wangian. Atar, perfume. Dan yang ketiga, dalam riwayat tersebut mengatakan ketenangan dalam salat. Ketenangan dalam salat. Hadirin dan hadirat, kata ulama hadis, derajat hadis ini tidak sahih. Sebab kandungan hadis itu bercanggah. Yang pertama, betul, sahih. Yang Nabi paling suka di dunia ini wanita yang salihah. Betul? Itu realiti. Yang kedua, wangi-wangian. Banyak riwayat-riwayat lain yang menyebut tentang kegemaran Nabi suka wangi-wangian. Adapun yang ketiga, ini tidak betul. Ketenangan dalam salat itu bukan hal keduniaan. Sebab yang ditanya oleh sahabat itu tentang dunia. Salat bukan perkara keduniaan. Salat itu berkaitan rapat dengan akhirat, bukan dunia. Atas sebab itu, ulama hadis menggolongkan hadis itu tidak sahih. Pertama, yang kedua betul, tapi yang ketiga memasukkan salat
dalam hal keduniaan itu bercanggah. Atas sebab itu, maka Imam Ibnul Qayyim dan ulama-ulama hadis lainnya kategori hadis itu tidak sahih. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak Ustaz, jika sekarang waktu terbit matahari atau syuruk 6.56 pagi, 4 minit sebelum jam 7, sudah syuruk. Dan waktu duha jam 7.18. Mengikut aplikasi yang saya guna pakai. Pertanyaannya, bila Pak Ustaz sepatutnya kita buat salat sunat isyraq? Hadirin dan hadirat, kalau itu yang ditanya, salat sunat isyraq sebelum duha, taruhlah kita buat contoh ya, syuruk jam 7. Kata para ulama, 15 minit setelah syuruk, setelah 15 minit setelah syuruk, terbit matahari, tambah 15 minit, itu bermulalah salat sunat isyraq. Salat sunat duha setelah itu, mungkin setengah jam setelah itu. Malah ada setengah ulama memberi pandangan, salat sunat isyraq itu sebenarnya adalah salat sunat duha pada awal waktu. Itu betul juga. Ini pandangan ulama hadis dari India. Ulama-ulama hadis banyak daripada India. Ulama-ulama hadis bukan Arab ya. Ni nama yang paling terkenal, Bukhari, Muslim. Mereka bukan orang Arab asalnya. Bukhari dari Bukhara, selatan Rusia. Imam Muslim dari Khurasan, dekat Teheran sana. Itu sebabnya, minta maaf, keilmuan seseorang bukan ditentukan oleh Arabnya atau bukan Arab. Itu sebabnya akhir-akhir ini banyak pembicaraan tentang habaib, orang yang mengaku Arab, mengaku keturunan Nabi. Kononnya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka, dijamin masuk syurga. Semuanya itu mengarut. Berapa banyak habib-habib yang mengajak kita supaya berdoa di atas kuburan, berwirid, berzikir di atas kuburan. Sedangkan itu semua dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu qabri 'aidah. Jangan kamu jadikan kuburku menjadi tempat kunjungan yang rutin. Sesekali okey. Kuburan Nabi, apalagi kuburan orang-orang yang bukan Nabi.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi keislaman atau keilmuan seseorang tentang agama Islam bukanlah terletak kepada mesti dari orang Arab. No. Sungguh banyak ulama-ulama hadis yang datang dari India. Tanpa kita menafikan orang-orang Arab punya kelebihan tersendiri. Coba kita tengok. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, bukan Arabnya saja, malah angkelnya Rasul. Tetap tempatnya neraka. Berbeza dengan pamannya yang dua lagi, Hamzah dan Abbas. Itu ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan dari sudut nasab bukan penentu. Azar, bapa Nabi Ibrahim, kafir. Kanaan, anak Nabi Nuh, kafir. Qarun, cousin, sepupu Nabi Musa, kafir. Oleh sebab itu jangan terlalu terikat dengan suku, bangsa, kabilah. No. Yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah takwa, tanpa mengira ia berasal dari suku dan bangsa mana. Lihat ayat 13 surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sekalian manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kata ulama tafsir, disebut laki-laki, wanita. Ini memberi isyarat. Ini memberi isyarat. Jantina bukan ukuran. Baik buruknya manusia di sisi Allah. Para laki-laki jangan mendakwa lebih baik berbanding wanita. Demikian sebaliknya. Sebab yang paling menentukan baik buruknya adalah takwa. Kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenali. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga mempunyai bangsa ini, suku ini. Sebab kemuliaan bukan terletak kepada suku dan bangsa. Termasuk, maaf, orang Melayu jangan anggap lebih mulia di sisi Allah berbanding orang-orang non-Malay. Di China sana, umat Islam 50 juta. Lebih banyak daripada umat Islam di Malaysia. Tidak mustahil, barangkali mereka lebih baik daripada setengah orang-orang Melayu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Jadi berbalik kepada soalan. Syuruk itu bila Ustaz? Dia dilakukan setelah matahari terbit, syuruk, dan sebelum duha.
Atau dengan kata lain, seperti yang Ustaz sebutkan tadi, menurut pakar hadis dari India, syuruk itu sebenarnya adalah salat duha awal waktu. Tapi ingat ya, salat duha yang paling afdal bila ia dilakukan ketika matahari tinggi. Sebagaimana sabda Nabi, salatul awabin, salat awabin adalah salat duha yang dilakukan ketika anak onta yang baru lahir lalu menggelitik kakinya karena kepanasan pasir. Maknanya pasir itu baru panas bila matahari dah tinggi. Mungkin saat ini jam 11, jam 10.30. Itu yang lebih afdal dan itulah namanya salat sunat awabin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi salat awabin itu bukanlah salat di antara maghrib dengan isyak. Baik. Terakhir Pak Ustaz. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, mohon penjelasan. Saya telah mendapat hantaran dari kawan tentang surah Alam Nashrah dan fadilatnya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Pencerahan tu bunyinya macam ini. Bila Alam Nashrah dibaca ketika sedih, niscaya orang tersebut, niscaya seseorang itu seperti bertemu dengan Rasulullah sehingga merasa gembira. Bila surat Alam Nashrah dibaca ketika sedih, dia punya kegembiraan macam dia jumpa Rasulullah. Satu. Yang kedua, bila Alam Nashrah dibaca setelah selesai salat fardu yang 5, maka Allah akan mudahkan urusannya dan menghilangkan kesedihannya dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. 2. Yang ketiga, apabila punya kesulitan urusan dunia atau akhirat, maka salat sunat 2 rakaat setelah salam menghadap kiblat sambil membaca surat Alam Nashrah sebanyak hitungan huruf, iaitu 101 huruf. Kemudian berdoa minta dikabulkan hajatnya, insya-Allah hajat akan dikabulkan. 3. Keempat, Alam Nashrah dibaca setiap selesai salat fardu yang 5, maka Allah akan memudahkan urusannya dan menghilangkan kesedihannya. 4. Yang kelima, apabila dibaca 40 kali setiap habis salat 5 waktu selama 7 hari, niscaya secara terus menerus, maka Allah akan jadikan dia orang kaya. 5. Dan yang terakhir, yang keenam, apabila dibaca setiap hari pada waktu duha sebanyak 200 kali, maka akan melihat keistimewaan dan rahasia yang mengherankan. Itu sebabnya dalam hantaran ini, yang menghantar itu galakkan supaya belajar membaca Alam Nashrah dengan tepat tajwidnya, lalu mempelawa. Beliau boleh mengajar siapa yang ingin belajar tajwid. Hadirin dan hadirat, sebagaimana yang Ustaz sebutkan, kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Beriman,
tilawah, baca, faham, amal, sebar-sebarkan. Untuk memantapkan iman pada Quran, belajar akidah. Sebab itu akan membahas bab iman. Di antaranya iman pada kitab-kitab. Tilawah. Untuk membolehkan tilawah kita baik, kita kena belajar tajwid, makhraj, idgham, ikhfa, qalqalah, dan lain-lain. Untuk memahami Quran, kena belajar tafsir. Setelah itu baru kita amalkan dan sebar-sebarkan. Okey, semua kita tahu prinsip tersebut. Jadi, belajar tajwid memang wajib. Sebab Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab punya beza dengan bahasa kita. Quran hendaklah dibaca dengan betul. Bagus. Tetapi keenam fadilat tadi hendaklah dibaca 100 kali, 101 kali, sampai 200 kali. Fadilatnya ini, fadilatnya ini. Satu pun tidak ada yang sahih dari Nabi. Itu semua rekaan-rekaan orang tertentu. Apalagi dibaca habis salat. Mana pernah Rasulullah suruh agar baca setelah salat, kecuali ayatul kursi. Kecuali 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Fatihah pun tak pernah disuruh oleh Nabi dibaca setelah salat. Tapi ramai orang baca, Pak Ustaz. Ya. Ramai yang baca. Ramai bukan ukuran. Hadirin dan hadirat, kita kena ingat, makna ittiba'ur rasul, ikut rasul, dia ada kaitan dengan timing, masa sesuatu yang patut kita baca. Baca ayatul kursi ada dalilnya. Siapa yang baca ayatul kursi setelah dia salat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada arahan dari Nabi. Membaca surah Al-Fatihah tidak ada arahan dari Nabi. Bila dikata apa salahnya? Istilah Ustaz, bila ibadat itu tidak datang dari Nabi, lalu dikatakan apa salahnya? Salahlah itu. Sebab kaedah dalam beribadat adalah ittiba', ikut. Bukan ibtida'. Bukan ibtida'. Ibtida' maknanya bid'ah. Reka-reka cara baru yang tidak ada datang suruhan dari Nabi. Ibadat hendaklah berdasarkan apa yang disuruh. Bukan asal kita buat, bukan. Khasnya ibadat khas. Sekali lagi Ustaz ingin tegaskan, Alam Nashrah memang bagus kita belajar tajwidnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baca Alam Nashrah untuk rawatan tak mengapa. Ustaz pernah cerita, balik dari haji, Ustaz dapat call dari Batam, ayah sedang sakit. Kalau tak salah tahun 2000. Sesak nafas. Langsung Ustaz balik ke Batam. Beliau pakai oksigen, menolong pernafasan. Kalau Ustaz baca di muka beliau surat Alam Nashrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Sampai akhir. Langsung beliau minta dibuka.
Dan beliau akhirnya dapat bernafas sebagaimana biasa. Mengapa Ustaz pilih Alam Nashrah? Sebab mana Alam Nashrah? Bukankah aku telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Lapang dada, mudah bernafas, ada kaitannya. Apalagi Al-Quran itu memang syifa. Yang macam itu tak mengapa. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Jumpa lagi insya-Allah pada hari Ahad akan datang dengan tafsir ayat-ayat iman. Tadi pagi Ustaz dapat WhatsApp dari seseorang, macam mana anda dapatkan kitab ayat-ayat iman jilid 1 Pak Ustaz? Kalau Ustaz beritahu, sila buka internet, Google, tulis Al-Furqan Enterprise. Di situ ada kedai buku Uday, Al-Furqan Enterprise. Maknanya Ustaz tidak jual secara langsung, tapi melalui Shopee. Sila buka dan minta dihantar. InsyaAllah sehari dua boleh sampai insyaAllah. Demikian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak ilmu yang dapat kami pelajari pada hari ini. Ketika dijelaskan makna doa mohon perlindungan daripada mati dalam keadaan yang mengerikan. Dengan mengikuti ceramah pagi ini, kami baru faham bahawa mati syahid itu ada dua jenis. Ada mati syahid dunia akhirat dan ada mati syahid akhirat. Kami juga tahu mengapa terhadap mati syahid akhirat, iaitu mati tenggelam, mati terbakar, mati dihempap, benda-benda yang berat, kita minta dilindungi oleh Allah. Padahal itu mati syahid, dapat ganjaran di akhirat mati syahid. Mengapa kita minta dilindungi? Sebabnya karena mati yang mengerikan dan mengejut itu membuat seseorang besar kemungkinan tak sempat mengucap la ilaha illallah, tak sempat bertobat, tak sempat minta maaf, tidak sempat berwasiat kepada ahli keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, pagi ini juga kami baru tahu bahawa kami mohon dilindungi daripada lari, daripada berjihad di jalan-Mu. Dan jihad di jalan Allah bukan hanya jihad yang bersifat physically, berperang melawan orang kafir, tapi juga termasuk al-ghazwul fikri, yaitu berperang melawan musuh-musuh ideologi, yaitu dengan menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu berilah kami keberanian, ya Allah, untuk share segala yang baik-baik, supaya bukan saja kami yang selamat, tapi juga adik-beradik, kaum kerabat, kawan-kawan juga selamat daripada murka Engkau, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu bahawa pada saat ini ada di antara kami dan jemaah kami yang sedang sakit. Oleh sebab itu sembuhkanlah ya Allah, karena Engkau Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Engkau Maha tahu ya Allah, ada di antara kami yang sempit kehidupannya, ekonominya. Apalagi pada saat-saat harga barang-barangan semuanya meningkat. Oleh sebab itu cukupkanlah rezeki kami ya Allah, sehingga kami dapat beribadat kepadamu dengan lebih tenang dan tenteram. Ya Allah, Engkau Maha tahu ada di antara kami yang sedang dizalimi, dianiaya oleh seseorang. Oleh sebab itu, lindungilah kami dari segala bentuk penganiayaan. Malah Engkau timpakanlah penganiayaan mereka kepada mereka yang menganiaya, sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambah-tambahkanlah ilmu kami. Sebab tidak ada sesuatu pun yang Engkau minta supaya kami minta ditambah kecuali ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi, Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.